الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib ij'al lahum wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun. Wadrib ij'al, dan jadikanlah, buatlah, lahum, bagi mereka, di orang-orang kafir Quraisy, masalan, contoh. Masalan, lafaz masalan sini menjadi maf'ul awal. Ashab al-qaryah, ashab sebagai maf'ul tsani, maf'ulun tsani. Maf'ul itu apa bahasa Indonesia nih? Objek ya. Tidak usah bahas terlalu panjang masalah nahwunya. Kita berusaha di sini untuk memahami, meresapi makna apa sih pesan-pesan moral dari surat Yasin tersebut. Dan jadikanlah bagi mereka contoh, disuruh cari contoh tentang ashabal qaryah, tentang penduduk sebuah negeri. Negerinya bernegeri Antakya, ya, negeri Antakya namanya negeri. Idja'aha, ketika datang pada qaryah tersebut, ila akhirih badalun istimal min ashabil qaryah, ya. Jadi badal istimal yang menerangkan tentang ashabul qaryah. Ija'ahal mursalun, ketika datang pada mereka ashabul qaryah, al-mursalun, para utusan, ay rusulu Isa, yaitu para utusan Nabi Isa, zaman Nabi Isa. Id arsalna ilaihim isnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami utus kepada mereka ashabul qaryah isnain, dua orang utusan, yaitu utusannya Nabi Isa. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan keduanya. Ila akhiri badalun min id awal, jadi badalnya id. Fa'azazna, kemudian kami kuatkan, ay qawaina al-isnain, ya, kami kuatkan untuk memperkuat, mensupport dua orang tersebut, ya, bisa lisin, diutus yang ketiga.
Fa'azazna bisa dibaca takhfif atau tasydid, ya. Bisa dibaca fa'azazna tanpa tasydid, berarti takhfif. Fa'azazna sama fa'azzazna. Is pengetahuan ya. Mocone biasa-biasa ya. Pokoknya mari ngaji iki gak usah kangen model mocone wis biasa. Fa'azzazna, kami perkuat sebagai mensupport, mendukung dengan ketiga. Faqalu, maka mereka berkata, siapa? Ashabul qaryah. Faqalu, maka mereka berkata, tiga orang tersebut berkata, inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami ini sebagai utusan ya kepadamu, kami datang kepada kalian sebagai utusan. Jadi kan ceritanya ini kan di awal Rasulullah SAW datang kepada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah mengatakan lasta mursala, kamu bukanlah ya seorang Rasul. Maka terjadi penolakan di sini. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada orang-orang Mekah, diperintahkan oleh Allah membuat contoh. Artinya berarti di sini orang-orang Mekah itu tahu ya. Apa yang disampaikan Rasulullah, kan tidak mungkin Rasulullah menceritakan tentang Antokia itu, negeri Antokia itu tanpa diketahui oleh penduduk Mekah. Kan ceritanya orang-orang Mekah ini orang-orang saudagar ya. Jadi mereka orang-orang Mekah itu tahu banyak tentang daerah-daerah. Lah orang-orang Mekah ini sering melakukan perdagangan ke Sam ya, yang paling sering itu ke Sam, ke Damaskus. Nah itu melewati berbagai macam daerah-daerah. Lah, salah satu yang sampai sekarang jalur ke Sam itu ada namanya, perlu didelok iki. Antokia itu di ini Atlas Al-Qur'an kan. Ono Atlas Al-Qur'an. Ya, insyaallah tak delok ini. Lali durung tak delok. Atlas Al-Qur'an. Tepatnya di mana ini? Tapi yang pasti perjalanan dari Mekah ke Sam, Damaskus sana, itu ada beberapa peninggalan situs-situs yang sekarang menjadi situs-situs peninggalan dunia, the World Heritage. Jadi sudah diambil alih oleh PBB, apa UNICEF ya, sing pendidik apa, ya ngono-ngono iku lah. Sebenarnya itu WHO sih mestinya, WHO, ya virus sih. Itu ada memang peninggalan-peninggalan, seperti kalau di Yordan itu, ya itu ada Petra, terus ada Madain Soleh di Al-Ula. Nah, itu memang ada peninggalan orang-orang zaman dahulu. Kalau Madain Soleh jelas itu ada ini, Madain Soleh kaum Samud ya itu ya, kaumnya Nabi Soleh ya. Itu memang sudah kosong. Jadi banyak di daerah-daerah sana itu, daerah Jazirah Arab itu peninggalan-peninggalan. Kalau di Al-Ula itu ada Buyut Kodim, jadi ada rumah yang berumur 2000
2000 tahun lebih. Itu jauh sebelum zamannya Rasulullah. Ya, itu zamannya Nabi Isa. Itu sekarang sudah ya dipagari itu di rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat. Udah habis, tidak ada penghuninya. Disuruh beri contoh bahwa dulu penduduk Ashabul Qaryah di daerah nama Antokia itu pernah didatangi oleh seorang rasul yang rasul dari utusan dari Nabi Isa untuk mengajak, ya misinya tetap at-tauhid wal huda, ya misi para rasul at-tauhid wal huda. Ketika didatangkan yang kedua, dua orang, ditambah lagi yang satu untuk mendukung misi tersebut, tetap mereka menolak. Ya. Bahkan ditegaskan sudah, inna ilaikum lamursalun. Malah mereka menjawab, mereka Ashabul Qaryah menjawab, ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka malah mengatakan, kalian tidak lain seorang manusia seperti kami, dan tidak menurunkan Ar-Rahman Allah sesuatu pun. In ma antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali atau melainkan hanya berbohong. Jadi menuduh utusan-utusan tersebut berbohong. Qalu rabbuna ya'lamu. Berkata mereka para utusan, Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami ya'lamu, yang mengetahui. Kalau kami berbohong, Tuhan kami yang mengetahui. Kami tidak bohong. Jaramu jeril qasami wazidat ta'kidu bih wabillam alama qablahu li ziyadatil inkar. Kata Rabbuna ya'lamu tersebut berlaku sebagaimana sumpah, walaupun di situ tidak ada huruf qasam, tapi di situ berlaku sebagai sumpah. Ya. Ketika mendapatkan tuduhan, mengatakan Allah yang tahu. Dan ditambah untuk memperkuat tersebut dengan lam untuk menambah ingkarnya atau sanggahan dari tuduhannya orang-orang Ashabul Qaryah yang mengatakan mereka bukanlah utusan, hanya orang-orang yang berbohong. Inna ilaikum lamursalun. Sungguhnya kami sungguh sebagai utusan. Ya, mari inna ilaikum mursalun. Saya gak percaya. Inna ilaikum lamursalun. Jadi ditambahi la itu untuk sebagai
takkid atau sebagai penguat. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tidaklah atas kami kecuali sebagai penyampai. At-tabligh. Kecuali adalah at-tabligh, tablighul al-bayyinu dhahiru. Ya. Tabligh yang al-bayyinu, yang jelas, ad-dhahiru yang nampak. Bil adillatil wadihati, dengan bukti-bukti yang jelas. Wa ya ibra'ul akmahi wal abrasi wal maridi wa ihya'il mayyit. Jadi bukti-bukti al-adillah al-wadihah, yaitu bagaimana menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang penyakit baros, apa baros itu? Kusta ya, kusta. Ya, menyembuhkan orang yang sakit dan menghidupkan orang yang mati. Kan mukjizatnya Nabi Isa kan jelas ya. Mukjizatnya kan utusannya Nabi Isa, dan mukjizatnya Nabi Isa jelas ini. Dengan membawa mukjizat al-adillah, itu bukti-bukti, atau bisa diartikan mukjizat-mukjizat yang jelas. Qalu inna tatayyarna tasya'amna bikum linkita'il matari anna bisababikum. Qalu, mereka berkata, jadi qalu balak-balik ini kita harus tahu ya, rujukan qalu sapa. Qalu yang di sini qalu ashabul qaryah. Ada qalu yang apa? Para rasul, para utusan itu, ada yang qalu ashabul qaryah. Ini ashabul qaryah berkata lagi, qalu. Biasanya diartikan di dalam Al-Quran itu, berkatalah, buka kurung, siapa? Ashabul qaryah, ya, penduduk Intokiyah itu. Terus tutup kurung. Nah ini orang-orang yang ingin menjatuhkan apa? Quran mengatakan, nah itu terjemahannya itu ngawur itu. Dalam naskah aslinya itu tidak ada kok. Qalu itu artinya berkatalah. Nah kok ditambahi buka kurung tutup kurung, itu kan berarti tambahan. Ya apa sih? Itu ada itu yang kayak gitu itu. Kita kan sering kadang-kadang kul, katakan, terus buka kurung wahai Muhammad. Padahal di situ kan tidak ada wahai Muhammad. Nah, itu mereka protes. Itu ditambah itu. Quran itu berubah, tidak asli Quran. Wong aslinya cuma kul kok ditambahi. Kul itu coba artikan. Itu kan artinya katakan. Kenapa ditambahi buka kurung? Mana ada buka kurungnya di naskah aslinya? Itu kan namanya merubah. Ini kan kata-katanya orang bodoh. Lah yang namanya kalimat atau kata kerja itu kan pasti di situ mengandung yang namanya subjeknya, pelakunya kan ada. Nah pelakunya di sini kan sudah jelas. Di sini kan pelakunya mulai awal sudah jelas. Di sini disebutkan ashabul qaryah. Ashabul qaryah itu siapa? Ashabul qaryah itu Rasulullah pernah menerangkan ashabul qaryah itu adalah penduduk Antokiyah. Ini zamannya Nabi Isa. Makanya di sini ada dialog antara ashabul qaryah dan ada dialog dengan para utusan itu, utusan yang Nabi Isa. Sehingga di situ tidak perlu menyebut lagi
apa? Siapa yang berkata, itulah kelebihannya bahasa Arab. Tapi kita sudah paham kalau kita membaca tanpa diterjemahkan, kita sudah paham mulai awal. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahum Wadrib idh ja'ahal mursalun. Itu sudah di situ ada ashabul qaryah, ada mursalun, ya kan? Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Ketika didatangkan 2 orang, kemudian ditambah 1 lagi untuk memperkuat, faqalu inna ilaikum mursalun. Maka berkata, pasti kan di sini qalu berkata, siapanya kan tahu. Ya tentu di sini yang berkata di sini adalah yang paling dekat di sini adalah yang utusan itu. Ya, utusan ini kan ada 3 utusan. Qalu inna ilaikum mursalun. Masa qalunya di sini dikembalikan pada ashabul qaryah? Wong ki ana utusan teko nang kidul dalem. Mereka berkata, lho merekanya siapa? Sungguhnya kami adalah utusan. Mosok merekanya wong kidul dalem kan enggak mungkin. Wong ini telah diutus utusan-utusan. Mereka berkata, kami adalah utusan. Nah, mereka wong kidul dalem ngomong, lho kan enggak mungkin. Ya. Paham ya ini ya? Di qalu mereka berkata, lah merekanya berkata ini kadang-kadang oleh Quran, oleh terjemahannya bukan Al-Quran yang terjemahannya itu dijelaskan buka kurung para utusan. Mereka itu buka kurung, sing ngomong itu para utusan. Tapi kalau orang yang sudah ngerti bahasa Arab, enggak usah dibuka kurung, enggak usah ditutup kurung, sudah mengerti kalau yang berkata itu adalah para utusan. Wong kata-katanya, saya adalah utusan, kami adalah utusan. Jadi gambaran ya. Ayo, bayangno. Ngaji kok bayangno. Jadi ono wong ditekakno nang kidul dalem. Ya. Ada orang yang didatangkan ke warga kidul dalem. Mereka berkata, mereka berkata, kami adalah utusan. Loh, kita yang mendengarkan tahu enggak merekanya itu siapa? Pasti utusan kan, enggak mungkin warga kidul dalem. Masa warga kidul dalem ditekani utusan, kami utusan kan, ya mungkin. Ini menceritakan utusan ini berkata. Terus ono meneh setelah itu mengatakan qalu meneh. Qalu meneh. Mereka berkata, otomatis kalau yang di depannya itu para utusan yang berkata, terus ono qalu berarti yang berkata wong kidul dalem. Karena ini adalah dialog. Mereka berkata, masa utusan meneh sing berkata, lah kapan ngomongin kidul dalem? Ya, kan ijol apa gantian? Ya, qalu mereka berkata, buka kurung cek ngerti sing terjemahane. Ashabul qaryah sing berkata saiki. Jawab iku mau. Jawab, awakmu menungso biasa kok awakan. Gak mungkin pangeran mengutus atau menurunkan sesuatu pada kalian menungso biasa. Nah, itu yang mengatakan adalah ashabul qaryah. In antum ila takdibun, goroto awakmu iku. Terus ana qalu meneh. Qalu meneh ini gak usah diterangno, tapi orang sudah tahu bahwa ini jawaban dari omongane ashabul qaryah iku mau. Sing muni kon goro, qalu dijawab. Ya. Rabbuna ya demi Allah, pangeran sing ngerti. Pangeran sing ngerti. Inna ilaikum lamursalun, bahwa kami ini adalah sungguh utusan. Di balik qalu di sini ini walaupun sama bahasa Arabnya, tapi ini fa'ilnya atau subjeknya berbeda. Nah.
Balak-balik kolu ya wis nek kolu pangan, gak kolu ya leben. Jadi ono ngono, kolu panganan, gak kolu leben. Wa ma alaina illal balagul mubin. Sungguhnya kami hanya sekedar apa? Menyampaikan dengan dalil-dalil yang jelas. Wis, saya kira kon menyangga kami itu loh, mek sekedar menyampaikan. Kami tidak memiliki apa-apa. Dan kami ada buktinya dengan bukti atau mukjizat yang jelas. Ya. Qalu meneh sini. Siapa ini berarti? Ashabul qaryah. Inna tatayyarna tasya'amna. Ya. Bikum. Sungguhnya tatayyarna bikum, nasib sial bikum itu gara-gara, nasib sial kami itu gara-gara kalian. Iki. Jadi para rasul dulu dikambing hitamkan. Jadi ono wong sing senengane mengkambing hitamkan iki wis mulai biyen ya. Gak sik tas-tasan mulai biyen. Nah, apa sih gara-gara awakmu iki? Wong para rasul itu membawa dalil-dalil yang jelas, membawa ajaran yang baik, malah dikambing hitamkan. Lingkita ilmatori anna bisa babikum, sampai kalau udan gara-gara awakmu, gara-gara para rasul ini. Lain lam kosam. Ya. Ini ada lam ini bermakna sumpah. Lain lam tantahu lanarjumannakum bil hijarati wala yamassannakum minna adzabun alim. Sumpah lek kon gak mandek, lam tantahu, kalau kamu tidak menghentikan misimu ini ancamannya siapa ini? Ashabul qaryah ini nasihatnya. Lanarjumannakum, akan kami rajam kamu. Dirajam itu dibalangi ya. Dengan hajar ya, dengan bil hijar, dengan bebatuan, tak balangi, tak rajam kamu. Rajam, kalau mengatakan rajam berarti gak dibalang siji tok. Dibalangi ambek watu akeh. Jadi kata rajam ini berarti ya dihukum mati dengan cara dilempar batu banyak. Lek dibalang waktu siji iku dudu rajam. Resikone mendol, tapi lek dibalang waktu sak gerobak ya mati. Waktu ini sak mini-mini. Saya pernah diceritani sama kenalan di Mekah sana ya. Warham beliau sudah meninggal ya di Mekah. Saya tanya beliau juga di Mekah. Itu waktu saya pertama kali ke Mekah diceritani. Beliau termasuk orang yang lama di Mekah. Zaman di Mekah tempat tawafku sih ono bagian lemai. Zaman biyen tahun datangnya itu sekitar tahun 60-an sudah sepuh beliau. Itu pernah cerita kula nate ningali tiang dihukum rajam. Jadi waktu itu di Mekah masih ada hukum rajam. Masya Allah, telung dino betesaken nedha. Jadi dirajam itu orang ini posisinya tangannya ditaleni begini sikil, gak bisa melayu kan. Dari sikil ini dikelilingi orang, kabeh ku nggo watu, mini-mini watu. Watu nanti ada komando. Jadi semua arah. Ya, mulai. Bang, tas.
ya langsung blok ajur kabeh. Rajam dengan singkat wis raine ajur ya. Watu sak mene-mene bareng tadi. Gruotak. Ya langsung pecah yang namanya wajah itu dedel pecah. Terus copot ternyata gitu raja. Sampai ceritanya waduh, telung dino kula mboten saged lho. Napa ningali wong kok pecah ngono digeruduk watu sakmono akene. Nek watu siji cetak, kita saja kan pernah kan melihat orang kena batu, tomor, purun buncur. Ki mesti jidok, bayangkan watu sakmono akene wong siji gak nggawa watu siji, sing mubeng. Nggawa watu akeh dirajam. Nah ini kalau kita pernah tahu atau bisa membayangkan rajam, ojo iki ngeri. Ya. Ngeri. On gak mandek lain lam tantahu lanarjumannakum, kan kami rajam kau. Wala yamassannakum minna adabun alim. Mu'limun. Adab yang sangat menyakitkan. Ya. Pasti akan kami sentuh kamu dengan adab yang menyakitkan. Artinya kami pukul kamu dengan adab yang dengan siksa yang menyakitkan. Jadi zaman-zaman dulu itu orang dakwah itu resikonya serem resikonya. Ya. Zaman saiki awan paling yo berkate mek didik ono resikone paling. Kan resiko apa-apa dijemput, ya kadang sih dikarak barang ya. Mangane yo paling enak dhewe. Ya. Ini artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang seluruh umat Nabi Muhammad SAW ini mempunyai kewajiban untuk berdakwah seluruh. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kita ini punya kewajiban untuk yad'una ilal khair, untuk menjadi bagian dari dakwah, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kebaikan. Kita semuanya di sini tidak disebutkan satu profesi ustadz kiai, wal takum minkum ummatun, umat di sini. Umat. Jadi kalau kita merasa menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya kita harus menjadi bagian dari yad'una ilal khair. Dan dalam yad'una ilal khair pasti ada resiko. Pasti ada resiko, mungkin ada orang yang membenci kita, mungkin ada orang yang melengosi, mungkin mencibir, bahkan mungkin ada orang yang ingin mencelakai kita. Masya Allah. Ya, saya ada krungu critane kiai, ustad, konco-konco sing berjuang di daerahnya masing-masing, kadang ketemu apa waduh nggen kuwi sing dukun ana sing anune dukun musune dukun-dukun wis jan wis bandin aku sawane wis ana kembang api ora kembang api sing ana perayaan iso didelok wong hiburan lha kembang api santet ta lho. Itu ada kayak gitu itu, Allah alam saya sendiri tak tahu ya apa bentuknya. Cuma kan cerita-cerita semacam itu kan sering ya, dilala sing berjuang di pelosok-pelosok itu gini, gunung-gunung itu aduh tantangannya seperti itu, sihir ya, memang penuh dengan tantangan. Sing di kota ini gak pati nek ngono-ngono ya. Tapi ono ae kadang wallahu alam. Artinya di sini ini sebagai pelajaran bagi kita ya, di dalam balaghul mubin, tabligh menyampaikan kebaikan, kebenaran itu pasti ono resikone. Ya gak gelem resiko ya gak usah. Artinya ya kabeh sih, saya kira apapun ikhtiar usaha yang kita lakukan pasti ono resiko. Nyambut gawe ono resikone kok. Ya. Jadi sopir ono resikone, ya.
Jadi dagang ya ono resikone, jadi pegawai ya ono resikone, jadi apa ya ono resikone. Gak ono sing gak ono resikone. Ya profesi apapun sebenarnya pasti ada resiko. Bahkan ketika kita ingin menggapai sebuah reward yang tinggi atau balasan yang levelnya dhuwur, atau kalau kita berdagang itu kepingin badi sing akeh, itu mesti resikonya juga besar. Sampai ono apa itu? High profit, high risk. Jadi badine dhuwur, resikone yo dhuwur. Bahasa togel yo tomboke gede yo, ya resikone yo gede, toroke, ya iso nek gak tembus menclek barang ya wis kadung tombok gede ya. Artinya kabeh iku rek kepingin oleh sesuatu yang besar ya punya resiko yang besar. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah ini tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah. Apa yang lebih besar dari ridho Allah? Oh no, ya berarti punya resiko. Ya termasuk resiko bagaimana waktu ambil keluarga malah kurang. Ya, kalau kita ini biasa seperti itu. Ya. Jadi resiko itu apa istilahnya? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Tadi ustadz ya resikonya ya wis. Ya, waktu untuk keluarga kurang, ada waktu istirahat juga kurang, dan juga apa resikonya kita tidak bisa apa ya kaya urip kaya umume wong ya, kaya biyen sadurunge kene diberi amanah oleh umat untuk ya seperti ini. Si jaman dik nom-noman biyen yo mangan tahu petis sampai nongkrong di dalan di alun-alun yo gak masalah. Saiki yo tadi masalah. Walaupun sebenarnya ya sah-sah saja ya. Cuma kan kini maling jogo karena apa yo? Bukan jogo diri sendiri tapi jogo nama ya seorang ustad. Jangan ya aku yo liwat alunan kepingin ya waduh ambil doprok di alun-alun mangan tahu petis kok ada nostalgia kok yo biyen ngono ngarepe ngono. Cuma ada iki pas ngene Gus kon yo iso gak iso ngelek barang. Wis akhire malah gak sida ya. Ya itu tapi itu konsekuensi, itu resiko. Ya. Ya. Kabeh iku penuh dengan resiko. Lah wong sing biyen iku resikone koyo ngene ya. Masyaallah. Sampai diancam kan gak mandek. Tak balangi ngono. Tak balangi waktu. Ya. Memang ada teman-teman yang berdakwah di beberapa tempat yang resikonya juga nyawa ya ono. Resiko nyawa juga ada, tapi tidak banyak insya Allah ya. Resikonya resiko ya adalah konsekuensi pasti. Qalu ta'irukum syu'mukum ma'akum bikufrikum. Sungguhnya apesmu, sialmu itu ya bersama kamu sendiri. Ya. Jadi apa ditegaskan oleh para rasul ini? Ya apesmu karena kekufuranmu ini. Kamu jangan menganggap bahwa apesmu ini karena kami ini.
Ya wis, memang resikonya orang dakwah itu ya pasti akan bertemu dengan orang-orang yang tidak suka. Rasanya memang tidak ada. Wong dakwah mulus itu tidak ada. Pasti ketemu ambek wong sing gak seneng. Wong jenenge Rasulullah SAW itu ya. Makanya Rasulullah di sini juga diberikan sebuah gambaran, sebuah gambaran bahwa orang-orang terdahulu juga bertemu dengan yang namanya orang-orang yang menentang dakwahnya. Nah, Rasulullah sudah sebaik seperti itu ya, saya ketemu jenenge Abu Jahal, ya, saya ketemu jenenge Abu Lahab. Apalagi kita ini satu sisi memang kita juga banyak kekurangan. Rasulullah sempurna ya, akhlaknya juga sempurna ya, terus ya sembarangi lah sempurna, disebut insan kamil ya. Rasulullah yang disebut insan kamil saja dalam berdakwah sik ditemokno ambek golongane Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy ya, apalagi ini sing memang kadang-kadang orang yang menghalangi kita ya jadi kadang kini ya rada ono gak beneri, sehingga ya dimaklumi lah ya. Ini memberikan motivasi ya kepada kita sehingga mental kita, hati kita supaya siap ketika kita menghadapi rintangan, halangan, ujian di dalam berdakwah. Ya alhamdulillah sampai detik ini saya juga merasa ya sing gak seneng pasti ono, tapi sing mendukung juga banyak. Bahkan saya merasakan sing mendukung luwih akeh timbang sing ya, berarti kan sih kelasnya wani kelas biasa sih ya, kelas standar. Sing ulama-ulama kita sing top itu mesti sejarahnya. Kalau saya sering mendengarkan cerita-ceritanya beliau, waduh berat-berat ini ya. Berat-berat masyarakat kadang sih ditantang ambek tantangannya ambek dulur-dulur ya. Yang paling berat tantangannya ambek bojo, wah itu yang tambah berat itu ya. Bojone sing kurang mendukung atau bojone sing apa rodok iya ada itu. Bahkan kalau saya pelajari kiai-kiai sing ujiane dibarengi ambek bojo rata-rata sing top itu ya, sing apa ya mendekati wali lah ngono ya, karena berat awan ini enak ya sekarang. Lani ya wis disebut kiai haji aja sik durung pantes aja sik ujiane sik ndek-ndekan ujiane. Alhamdulillah ya. Bukan berarti aku ngomong gini terus njaluk sing ujian sing tingkat belas ya apa sing kelas berat iya ndak ya kak wani lek durung wayahe yo dikai so limbung sana ngene wis kadang wis wayang bar tukang ngono wis kena uji kan dhuwit wis ngono tok, paling ujiane paling ngono tok ya, wayang bar material wadah iki dhuwitane paling ujiane mek ngono-ngono tok. Kok sing kelas berat tenanan ndak si bingung golek ya, golek tempel-tempelan ya. Alhamdulillah sampai detik ini juga alhamdulillah yes ono ae. Ini bukan curhat loh ya, guys. Wis umum lagi ujian standar iki ya. Ujian standar bukan saya tok panitia pembangunan sing golongan ngono-ngono. Ujian iki ujian sekelas-kelas
takmir masjid, sing bangun masjid, ngono lho ujian sing kelas itu ya. Belum ujian sing modern-modern ini. Qalu ta'irukum syu'mukum ma'akum bi kufrikum. Ain hamzatu istifham dakhalat ala in syartiyah. Wa fi hamzatiha at-tahqiq wa tashil. Wa idkhali alif bainaha bi wajhaiha ya. Wa bainal ukhra. Aduh ini bahas masalah susunan ya, ini bahas masalah susunan kalimat ini ya. Yes. Pokoknya apa? Ain ini A-nya itu hamzah istifham, hamzah bertanya. Hamzah bertanya. Apakah ya. Artinya A itu seperti hal ya. Apakah jika dzukirtum ya. Apakah jika kami apakah jika kamu diingatkan rekon diingatkan ai wu'ittum wa khawiftum, apakah jika kamu diingatkan. Wa jawabus syart, jawabnya syarat itu mahdhufun, dihilangkan. Ai tatayyartum wa kafartum, apakah kalau kamu diingatkan terus moro apes. Nah, moro apes itu dihilangkan. Cuma dengan ain dzukirtum itu saja kan jawab ini kan. Kami apes gara-gara awakmu. Loh, wong kene teko iki mek mengingatkan, menasihati. Mosok iso dadi apes kon. Mosok mek dielingno tok. Iku ada anak sing maghdhuf, ana sing dihilangkan. Kon moro dadi apes. Kan gak masuk akal. Wong ana wong teko menasehati kok moro dadi apes. Kami cuma uittum wa khuwiftum, kami cuma mengingatkan, kami cuma menakut-nakuti kamu. Ya. Apakah istifham, kalimat tanya, apakah ketika kamu diingatkan terus kamu apes? Ya kan enggak kan? Jawabannya di sini bukan istifham di sini bukan bertanya. Wa huwa mahalul istifham wal muradu bihi at-taubih. Taubih itu apa ya? Jadi gini loh. Kalimat tanya itu ada yang memang untuk bertanya. Tapi kalimat tanya itu justru untuk menegaskan sesuatu. Untuk menegaskan sesuatu. Kita kan biasa kan permainan kalimat tanya itu ya. Justru dengan kalimat tanya ini orang malah lebih apa ya, ibaratnya peringatan. Taubih itu peringatan keras. Peringatan keras. Kayak ini. Ya weh. Ono wong nglakoni sesuatu. Kita kadang-kadang anak misalnya. Anak melakukan sesuatu sing gak apik. Kadang kita tidak menasihati secara kalimat pernyataan. Awakmu iku ojo ngono. Pernyataan. Ngono iku elek. Tapi kadang-kadang dengan kata tanya. Apik ta ngono iku, Apik ta ngono iku, Kan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu lebih daripada iku gak apik le, ambek apik ta ngono iku. Ngono iku apik ta, ngono iku pinter ta ngono.
Ngono iku bener ta? Itu kan kalimat tanya ya. Cuma iki aja dijawab iki. Dijawab diserampangi. Bener lho. Dikandani kok malah. Tapi kalimatnya kan sampean tanya. Loh, iki gak ngerti tata bahasa, iki gaya bahasa namanya itu. Jadi wa mahallul istifham, dia itu apa? Model itu bertanya, tapi wal muradu bihi, maksud dari pertanyaan itu at-taubih, yaitu ya menekankan, menegaskan, ya. Jadi ngandani ambek tegas bertanya. Banyak dalam Al-Qur'an banyak semacam itu ya. Ono hal itu kan apakah? Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu kan pertanyaan. Apakah sama orang yang pinter ambil wong bodoh? Bodoh ta wong pinter ambil wong bodoh? Ini pertanyaan yang perlu dijawab apa enggak? Enggak perlu, ya jelas gak bodoh. Kita nggak usah mikir jawabannya. Podo tahu pinter nek bodoh. Si. Yo gak usah salah pokoknya mikir jawaban ini. Gak bodoh maksudnya ngono. Tapi ketika kita mau menyatakan tidak sama orang bodoh dan orang pintar gak bodoh. Itu kalau dengan kata tanya itu lebih tegas. Perasaan kesannya lebih tegas. Ya. Iya, kadang-kadang ada apa melarang tapi dengan kata perintah, bukan ono kan. Itulah bahaya bahasa itu. Ya. Kok gini ono anak biyen meneh. Mudun. Gak gelem mudun. Oh, sing dhuwur lagi. Wis terusno. Apa saya bocok ora tiba ya enak ya lho. Itu kata perintah. Lah kira anake gak cerdas, ngono ta bongong gak lho apa sih arek iki. Tibane arek iki durung tahu belajar tata bahasa ini. Dikongkon iki maksudnya dikongkon mudhun kok tambah nggih matur suwun Bu kula tak munggah. Lho anakku gak genah berarti ya. Memang gaya bahasa semacam itu dan Al-Qur'an sudah disebutkan di depan adalah wal Qur'anil Hakim. Di sini ada ajibit nadmi. Ada susunan yang luar biasa, yang indah. Jadi banyak di dalam Quran itu majas. Makanya dalam Al-Quran ini ada penafsir, ya karena Al-Quran ini bahasa ini puitis. Bahasa puitis itu kadang perlu diterangkan. Ya, perlu diterangkan. Sing nerangno, sing ngerti bahasa lah orang awam supaya mengerti. Tidak semuanya bahasa Al-Quran bahasa puitis, ada yang bahasa yang jelas misalnya sebelah bahasa sing gamblang wis gak perlu ditafsir meneh orang sudah paham. Tapi ada yang perlu ditafsirkan. Ya, makanya tidak sembarang orang bisa menafsirkan kecuali harus menguasai ilmu bahasa. Nah, awak ini karena nggak menguasai ilmu bahasa, ya wis, ya kita karek moco artinya karek menerima hasil dari para mufassir ini. Ya. Makanya di dalam mengaji Al-Quran ini, moco Al-Quran tidak cukup dengan kita bondo buku terjemahan, tidak cukup. Harus ada kajian semacam ini. Harus ono kajian-kajian semacam ini. Ya. Sehingga dibutuhkan para alim ulama untuk menerangkan hal tersebut. Ya. Bal antum qaumun musrifun mutajawazun al-had, ya, orang-orang yang melampaui batas. Bisyirkikum, dengan kesyirikan kalian. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Waja'a, dan datanglah min aqsal Madinah, dari ujung Madinah kota. Misalnya Malang wis arek Arjosari ngono lah maksudnya. Pucuke kutha ngono, arek Blembing apa arek Arjosari ya. Kayak ngetan yo, Tukandang namanya. Kayak Tukandang,
itu arek kota ini pasti itu arek itu dalam kan tengah kota nih gini. Ini Aqsal Madinah, pinggir ya, ujung kota. Yes tonggone jak rois lah yes daerah-daerah kono. Arek pinggir-pinggiran ini ya. Iya, cedak baran ya meme desa-desa kono ya. Tapi wong hebat ini. Wajah amin Aqsal Madinati rajulun, seorang laki-laki datang dari Aqsal Madinah yang disebutkan huwa Habib An-Najjar. Ya, jenenge sing teko rajulun iki Habib An-Najjar. Ada yang mengatakan Habib An-Najjar itu tukang kayu. Di kono lah akeh tukang kayu ya Malaysia. Tukang-tukang lah kayaknya. Habib An-Najjar. Karena qad amana bir rusul. Ya, jadi Habib An-Najjar ini orang yang sudah beriman kepada Rasul. Jadi ini kan Rasul kan datang kan, tentunya datang bukan tokok pinggir dhisik ya. Tokok pinggir dhisik. Misale tokone tokok Surabaya iku ya iki di Arjosari ketemu Habib An-Najjar. Habib An-Najjar sudah iman. Ya. Terus meneruskan perjalanan ke tengah kotanya gini. Ashabul Qur'annya di tengah kota. Maka datanglah Habib An-Najjar, ya. Ya, qad amana bir rusul. Habib An-Najjar sudah beriman kepada para rasul yang datang itu. 2 dan 3 ditambah siji, 3 orang rasul itu sudah beriman, ya. Wa manziluhu bi aqsal balad, ya. Rumahnya ada di pinggir negeri. Yas'a yashtaddu aduan. Ya. Yas'a ini sa'i apa? Lari ngincil gitu. Yashtaddu aduan. Aduan tak pakai. Kalau aduan itu musuh. Jadi kalau aduan itu melayu cepat. Ya. Dengan berlari kencang nanti. Lama sami'a bitakdibil qaumi ar-rusula. Ketika Habib An-Najjar ini mendengar kaumnya Ashabul Qaryah, ini termasuk orang Ashabul Qaryah, cuma omahe di ini ujung di pinggir ngono lho, omahe duduk wong tengah. Jadi Al-Qaryah misalnya Malang gitu ya, iki di pinggir. Krungu kalau orang-orang Ashabul Qaryah ya Rajulun Yas'a itu yang berkata, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul iki, wis nurut ambek rasul iki, melok para rasul ini. Ittabi'u, ikutilah, ya, ta'kidun lil awal. Jadi di depan sudah ada ittabi'u kan ya. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u diulang lagi. Meloo, wis talah meloo. Nah, itu loh, takkid itu kadang kita mengulangi kata itu bersifat takkid, bersifat menguatkan kata yang sebelumnya. Wong meloo, kita lah meloo. Itu kan ono meloo. Diulang ping pindho, kadang ping telu barang untuk memperkuat. Ittabi'u, ikutilah. Ini untuk menguatkan yang pertama. Man la yas'alukum ajron, ikutilah orang-orang yang mereka tidak minta buruhan, bayaran, ala risalatihi, atas misinya. Mereka loh yang tekoi kepingin ngajar, kepingin ngulang, kepingin ngandani api, gak jaluk. Endi jaluk apa mereka? Mereka yo gak dagang, yo gak go dagangan. Ya. Kalau sekarang kan banyak ustaz-ustaz tapi go VCD kok dodolan VCD. Yo gak apa-apa. Ya. Mau digawe pondoke masalah ya. Ala risalati. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Artinya mereka mendapatkan petunjuk berarti membawa petunjuk, membawa al-huda kepada kita.
Jadi ini gambaran ya, gambaran Rasul, orang yang berdakwah itu syaratnya ya ini sepertinya. Pertama, malla yas'alukum ajron, tidak memungut biaya, tidak golek buruan bayaran. Nah ini penting. Ya. Artinya orang kalau mau dakwah itu sebenarnya tidak boleh punya tujuan mencari uang, mencari buruhan, mencari gaji. Itu tidak boleh. Orang kalau niat dakwah. Tapi kenyataannya banyak ustaz-ustaz saiki yo diamplopi, saiki dikei apa berkat, dikei. Apakah itu bukan termasuk ajar? Nah, ini perlu dibahas ini ya, supaya kita ngerti. Gini, yang pasti sebagai tujuan tidak boleh. Tapi kalau dalam perjalanannya seorang mubalik misalnya mendapatkan yang namanya rezeki dari umat, ya tidak apa-apa. Yang penting kan gini, tidak matok, apalagi bahasa gampangan ini lu aku masih gak kon kayak duit aku wani kok. Gak kon apa-apa wani kok aku, gak masalah. Artinya tidak menjadi tujuan, apalagi sampai ono manajering. Ini diundang di oh ndek gini kalau 100 kilo ke atas itu tarifnya sekian. Di ceramahnya kalau kepingin ceramah yang spesial 1 jam lebih, nah itu ini wonten 1.000 ya kultum iku kultum. Kelas-kelas kultum 1.000. Lho, lek koyo ngono iku ya enggak benar ya. Nah, cuma kan gini ya. Saya dulu pernah ya ada perdebatan yang spontan ya dengan seorang teman. Waktu itu ono konco yang mengata-ngatai ustadz ya, oh saiki ustadz kiai wae ikhlas. Iku wong ramah dikei kok tampane lak padha karo ngedol, padha karo dol agama, padha karo golek kaya dengan agama. Oke, wis ngene saiki. Sekarang kita berbicara masalah real aja ya. Bahwa ustadz kiai itu juga menungso. Terus uripe padha mek awakan butuh apalah, butuh mangan, butuh dan lain-lain wong jenenge kebutuhan urip. Yang kedua, mereka mempunyai waktu yang sama dalam satu hari, padha 24 jam. Ustaz ya dikei jatah sedina 24 jam. Menungso biasa orang biasa juga dikei waktu ambek Gusti Allah sedina ya 24 jam. Lah, ketika umat ini mengambil waktunya ustadz ini, ada ustadz ini diundang jam piro ya kudu gelem. Ngaji jam piro kudu gelem. Jam 1 bengi ya kelakon iku ya. Anjene dibutuhkan umat. Ya. Dan kemanapun gak oleh nolak. Kalau memang dia mampu, berarti itu amanah. Saya masih ingat dulu, Allah yarham Buya itu, kamu diundang sopo ae, selagi kamu bisa, wis gak usah pilih-pilih, wis. Iku berarti amanah teko Gusti Allah. Cuma Buya dulu, cuma kon ojo seneng nyonyol-nyonyol no awak. Kalau Buya dulu gitu bahasanya. Ojo nyonyol-nyonyol no awak. Nyonyol-nyonyol no awak itu berarti menawarkan diri. Sampai bahasanya Buya dulu, kon nu kapiken wong ta. Nyonyol-nyonyol awak gawe ngandani wong iku kapiken wong ta. Kepinteran wong ta. Tapi nek kon gak njaluk, ya wis, ku berarti amanah. Ku berarti Gusti Allah sing nyeting. Tapi kon ojo nyonyol-nyonyol awak. Wis meneng wae wis. Pokoke ana wong sing teko njaluk, ya wis moro bismillah niat ingsun nggih melok-melok. Jadi bagian dari dakwah, bagian dari meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, menyampaikan kebaikan, saiso-isone lakonono. Ya. Itu Buya dulu semacam itu. Lah, logikanya kalau ustadz ini tidak boleh nolak ya, karena ini amanahnya umat, diundang. Waktunya kan habis. Ya.
Waktune padha 24 jam. Bengi ngaji. Ya. Isuk yo ono ngaji, sore kadang ono ngaji, awan yo ono ngaji. Wong sak undang-undange kita kan harus siap standby kan 24 jam. Ya. 24 jam kita harus standby, artinya harus siap melayani umat bahasa gampangan ini. Atau ya diparani, kita kan sering ya. Saya sekelas saya aja sering ngaji nang luar kota, dan berangkat jam piro, mulai jam piro, capek dan seterusnya. Lah, kalau sudah habis waktunya, katakanlah 24 jam ini wis waktune dintekno umat. Padahal bojone, anake bojone nang pasar blonjo ya butuh duit. Anake di sekolah, anake ustaz ki bayar SPP ini bayar duit lho. Lho ya. Di sekolah-sekolah anak itu rurek aku ustaz wis ditarik yo mestine kan anu ustaz mboten usah bayar. Ya terus pun bayar lahul Fatihah mawon nggih ini. Nek bayar lahul Fatihah yo njaluk ping 10 tak ladeni ya. Nggih. Tapi tidak kan tetap kita melakukan kewajiban. Ya. Listrik omahe ustaz listrik yo PLN yo sik kolu sian. Ya gak gitu kolu anjene wis aturane yo bayar ya. Jadi butuh semuanya. Lah rek umate terus ustaz itu kudu lillahi taala. Lah terus sapa sing ngrumat bojone ustaz iki? Bisa dirumatno wong bojone ustaz iki bahaya. Terus anake ustaz iki sapa sing bandani iki sapa sing meratekno ayo. Lho ayo kita mikir logika. Waktu itu saya dialog sama teman saya. Langsung koncoku tak kenal. Wis ngene lho, aku anak kiai. Kondro, aku mulai ketemu bapak itu lu dino tertentu kepethuk wajahe. Kenapa? Wisuk berangkat, aku sih turu. Kok teko bengi aku ya wis turu. Terus tanggu ya itu kemana-mana. Lho saiki lho ya. Aku kon ora takokno, ndek TU lho. Bayar ki bayar dhuwit rek. Rek wong tuaku 24 jam dientekno umat. Terus sapa sing kreken aku iki sapa? Ya rek Gusti Allah ya aja kuwatir. Wiu glodang dhuwit. Ya kok iso ngono gak apa-apa, tapi buktine wong menungso awake. Mosok kene diuripi berkat tok lah terus bayar SPP mosok berkat ngono. Kita juga punya kewajiban. Saya tak takoni wong tuamu apa kerjane nyambut gawe nih? Anu pegawai. Jam piro mulai? Jam sakmene. Apa jam piro budal sakmene? Mulai nih jam sakmene. Terus Sabtu Minggu prei. Lah aku lho takokno anak bojoku Minggu tambah gak ono. Saya dikatakan saiki alhamdulillah bibarakatil corona iki rada akeh di omahe. Kalau corona lho iki kira-kira jarang di omah. Kate metu ambek bojo metu mlaku-mlaku tok sik ngenteni waktu koyo jadwal pengajian lah iki kosong wis. Wis diisi kosong wis kate ngejak metu ono aduh sakake tas teko wong sing njaluk. Lah terus ya wis gak sida ngono. Makanya kadang-kadang kita kalau ya yang sudah biasa di sini kan tahu. Ini padahal sekelas saya, sekelas si umat sak piro sing butuh nang awakane. Ndane sing beliau sing Masya Allah dibutuhkan apa? Dudu ilmu tok kadang dibutuhno silone lah. Kadang umat teko, yai bojo kula minggat ya napa ya ini lho, bojone minggat nang yai lho. Biyen waktu ngeloni gak ngono yai, bareng minggat ngomong, yai wis akhire wae pun kula wiriti. Dadi yai sik kober-kober miriti bojone umat sing minggat. Sing diwiriti turu ya iki repot iki. Kene iki dikon dadi kiai ku gak mek sekedar hanya dikongkon. Lho iya bener, jadi ustaz dadi kiai gak sekedar mutolaah tok. Kudu ana silone, kudu ana tirakate untuk memperkuat batin, memperkuat spiritual kudu ana tirakate, kudu ana silone, kudu ana mbuh maca apa ta apa sing sekirane di atas rata-rata iku kudu ana. Karena kene jagani ya. Mane rek ana ustaz kiai gak ana tirakate yo gak pas. Karena apa? Kita itu apa nih yo? Bebannya itu berat. Beban umat itu berat, beban apalagi ana santri, beban mikirno santri wis berat, mikirno apa iki kelangsungan iki ya apa iki fasilitas santri iki apa lho kadang-kadang apalagi kaya awak-awakan iki wis kena doktrin wis gak oleh gawe proposal barang ya wis gak tau gawe proposal ya
banyak sing wali santri ya rek iki bangun tapi ya sumum bukmun umyum faum layar jiun blas wis gak ketok. Tapi ya gak apa itu kan dilakoni kabeh. Tapi ya alhamdulillah mesti ae Gusti Allah dikei orang-orang yang mau mendukung itu pasti. Ya kaya iki lho ya. Ya, ini para rasul iki ono ae sing ngrewangi jenenge Habib An-Najjar iki. Habib An-Najjar yo ngrewangi. Dadi di sini mesti ya para ulama, para kiai atau orang yang memperjuangkan agama itu pasti sama Allah itu dikasih orang-orang yang mau membantu. Baik bantu apapun itu mesti ono. Ini malayasalukum ajron. Jadi maksudnya bukan berarti di sini gak oleh terima berkat ndak ya. Jadi tetap lek undang aku ya berkatnya disiapno ya tetep lek ngono ya. Terus kan berkatnya blas lah. Anak bojo ndek omah kan yo ngenteni ya. Paling ndak kan nyipradang santri lah lumayan ya. Kok bahas iki terus waduh berarti ku sama diundang aja kayak berkat. Waduh iki keliru iki ya, keliru pemahaman ini. Ya. Ini terus wahum muhtadun ini yang penting. Wahum muhtadun mereka mendapatkan petunjuk. Nah, mendapatkan petunjuk ya kudu belajar, kudu mutolaah, kudu ngaji rek. Nah, kiai Mas yo tak wis aku gak apa-apa tapi bodoh yo gak iso lah terus ya apa. Kalau dia tidak mendapatkan petunjuk atau tidak mempunyai petunjuk, lah terus yang digawe ngarahno umat apa? Kan yo kudu ono, artinya ya seorang ulama atau kiai mubaligh dai ya di samping tidak boleh berorientasi duniawi sekaligus juga harus membekali dirinya dengan ilmu, gak oleh gayane tok, gak pencitraan, ndak usum pencitraan itu. Pencitraan itu rek gawe caleg, gawe ngono-ngono pencitraan sih. Anjene penggaweane, tapi ustaz gak oleh pencitraan itu. Kudu bahasa kami kudu berusaha untuk alim, berusaha untuk menambah ilmu duduk penceritaan. Wah, iki aku rek ngalor ngidul gawe umama gaya anu lah. Wong lak mesti wis suwe-suwe nganggep aku ustaz lah. Gojok dianggap ya sampean kudu mengustadkan diri dengan cara yo belajar. Masih aku yang buka kitab, gak ngerti yang buka kamus lho lek wong jenenge kene. Dadi apa? Dadi rujukane umat dari ditakoni sebagian kecil umat takon ada. Paling ndak kita punya jauh tanggung jawab nang santri. Masih aku yang mutolaah gak ngerti ki apa iki. Goleki artine lho aku masih kate ngomong lah ya mutolaah iki sampekno iku kudu ngerti, kudu paham. Yo kok referensi iki maca iki ngene tak lho lah. Di samping yo biyen ngaji, biyen yo ana mondoke kan itu juga bagian dari apa supaya kita muhtadun iku, supaya kita mendapatkan petunjuk sehingga kita membawa petunjuk. Artinya besok kalau sampai ditakdir ambek Gusti Allah dadi kiai misalnya, ya iku gak oleh mandek, oleh belajar. Ya. Insyaallah yang tahu bagaimana Buya ya Buya kan disebut kiai ya biyen. Ya apa Mas Imam ya? Sik maca buku, ora buku anyar tuku. Wow, kadang clipping. Dulu gitu sampai bendino iku tuku koran macamnya ono 3-4 ben. Clipping. Tapi kalau saya kenapa tidak seperti itu? Karena saya menganggap koran zaman ibu ya, koran zaman saiki wis beda. Saiki sini mek gosip. Tadi akeh hoakes, wegah dimana diakani koran wis gak usah wis. Apalagi untuk mencari berita sekarang tidak harus dengan koran ya. Koran yang apa? Iya, koran juga banyak. Ya, iya wis. Nek www ngono ae .com wis beres saiki wis akeh kok. Ya melok www wis gak perlu tuku koran ya. Ya artinya saya melihat beliau ini Masya Allah wis koyo ngono diundang alon ngidul dianggap al-mukarram kiai haji yo sik gelem sinau. Gelem maca. Karena beliau sendiri merasa lho aku tanggung jawabku gede nang umat iki. Kene gak buka kitab kini gak moco-moco ditakoni umat yo
al ngawuru al wal bloduku ya bahaya iki ngono. Iki iso-iso iya kita sesat dan menyesatkan ini. Itu loh ulama itu ya. Jadi kalau kita melihat seorang kiai itu guru deloken ya, pertama bukan orientasi duniawi ya. Yang kedua dia mau belajar, si gelem belajar, si gelem bukan hanya pencitraan. Saiki usum masalah di media massa ini membuat banyak orang yang mencitrakan dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, tapi padahal tidak mumpuni. Ya, itu juga banyak jenenge menungso ya apa meneh. Ya semoga-moga lah saya juga di sini minta doa dari semuanya, semoga saya beserta keluarga besar Nurul Ulum ya, khususnya dan umumnya para ulama, para kiai kita dan keluarganya benar-benar dijadikan orang-orang yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dengan terus berdakwah, dengan terus membekali ilmu dan ikhlas. Nah ini kan, ya malayasulukum ajron itu berarti ikhlas, wa muhtadun dan juga mau membekali dengan ilmu. Saya minta doanya untuk keluarga, ya untuk anak keturunan saya. Makanya anak keturunan saya juga diberi semangat, ngaji oleh tanggung jawab ini berat saiki ngono. Iki bebanmu iku ngenteni, kamu bukan anaknya orang biasa, artinya bukan anake wong umum. Kamu anake wong sing saiki ambek Gusti Allah diamanai pondok, pesantren, diamanai jamaah. Wong kudu temenanan sregep oleh ngaji. Nah, kita juga seperti itu dulu waktu mondok itu ya motivasi oleh orang tua seperti itu lho. Le sing nerusno aku lah sapa meneh rek anak-anakku. Nah, kon tak pondokno dulu saya waktu pertama kali pulang nang pondok itu moro-moro. Khotbah mendadak ngene. Jumat jam 9 isuk dikandani. Aku gantenono. Iki. Kula dereng siap ya. Biyen buya jabe enak lho lah kon siapmu biyen ndek pondok biyen dudu saiki. Lah kon biyen ndek pondok siap apa? Siap turu ta kon tak pondokno iku. Kon tak pondokno cek siap koyo ngene iki. Wadah wis gak iso dinyang wis. Ya akhirnya masih ndredeg-ndredeg iki ya berangkat di sana lah. Ini karena beban ya, beban. Semoga-moga awan ini tetap ikhlas ya, yaitu malayasulukum ajron, terus moga-moga muhtadun ya, bukan saya saja tapi seluruh para ulama, seluruh orang-orang yang punya mendedikasikan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau anak-anak kita barangkali iki anakku kok alim ya wis leh, ayo wis bismillah wis kuwatir wis Bapak dukung wis cocok mikir masalah dunia sapa jare Gusti Allah wis bismillah ayo berjuang li ngono ojo ono anak wis mulai berjuang wis ngulang TPQ ngono le apa lakon mosok kon urip mek ngene tok ya apa urip nunggu ngono lho ya urip Pak ngono ya. Kalau ada anak yang ingin berjuang memperjuangkan agama itu didukung wis saya tak dukung lho wis berangkat toh ngaji ya cok lali berkati baru ideng li lagi bapaknya memanfaatkan ya, artinya harus mendukung lah karena berat orang itu kalau sudah berdedikasi untuk dakwah itu harus ikhlas dan harus mau belajar ya. Imam Syafi'i mengatakan kullama zada ilmi araftu jahli. Imam Syafi'i ini umur 7 tahun ya hafal Quran. Ya. Terus umur 15 tahun itu diangkat jadi mufti. Terus hafal kitab Al-Muwatta. Ini sih umur 15 tahun lah, umur 15 tahun sih penekan sih gandol sih. Dolen iki wis dadi mufti. Lu itu mengatakan setiap aku tambah ilmu tambah bodoh rasanya. Bebannya itu berat sekali. Imam Syafi'i kalau tidur itu tidak bisa langsung tidur, jadi kudu mikirnya umat. Ya. Pernah kan ceritanya Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal ya, apa muridnya kan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal muji-muji Imam Syafi'i ini luar biasa. Wah ini guruku paling top ini luar biasa. Ibarat umat itu
apa bumi ini matahari ini yang menerangi umat. Ya. Ketika beliau bermalam di rumahnya apa Imam Ahmad bin Hambal, anaknya ku delok diamatin di sini jarine gurune hebat. Nah, setelah apa sholat isya terus makan malam mangane akeh kok akeh men ya baru ngono sehari ngelir didelok gak tahajud gak blas moro tangi subuh gak kadek wudu langsung sholat iki opo sih jarine imam besar tapi kok koyo gak karu-karuan. Nah, setelah itu ditanyakan ke abahnya, "Bah, kok ngeten-ngeten?" Takono dhewe. Ono jawabane guruku gak sembarang lakoni. Akhirnya ditanya, "Napa? Anu, Syekh niki lho yuga kula kok tangut koyo ngeten ya." "Oh, iya, pertama manganku akeh. Lah aku aku sing ngundang sapa iki?" Santriku jenenge Imam Ahmad bin Hambal iki barokah iki ngono. Iki donyane pasti halal, thayyibah, halalan thayyibah barokah iki pasti. Nah, barang barokah koyo ngene ya kudu sing akeh. Aku rek mangan di liyane gak akeh kok tapi rek mangan iki. Nah, makanya kan banyak ya guru-guru apa orang sepuh kita rek nanggo yai disuguhi benten. Ku masalahne barokah karena insyaallah dunya sing disuguhan dikekno ya iki mesti halal iki barokah iki. Entekno. Wis iku entekno wis panganan entekno kabeh wis ngono. Dikongkon entekno kita. Nek disuguhi ya iki sing setengah sing geragas ngono ya. Dengan harapan mendapatkan barokah. Cuma rek ya ini kok rupane rada seret ngono ya aja iki. Ngarep didik dintekno lah gak ditumani ya ini malah. Nah, terus mari ngoten kok tilem tok mboten kok moro-moro ngelilir subuh langsung sholat loh ngene lho wong aku gak turu aku selama ambek mereba iki mikirno umat saat itu saya sudah mendapatkan 100 jawaban masalah fikih dadi lek kiai ulama ini ku mikir masalah umat apalagi beliau waduh jadi saya semalam dengan barokai apa Imam Ahmad bin Hambal iki aku ambek denger gini ada 100 masalah fikih umat yang terpecahkan. Lah terus kok moro-moro ngelilir mboten kadek wudu. Lah jenenge gak turu kok. Gak batal aku iki. Dadi aku ngene iki mikirno umat, mikirno iki hukum iki ya hadis iki berarti iki jawaban iki sampai 100 masalah umat terpecahkan dalam satu malam. Terus aku tangi langsung sholat. Oh anjene gak batal. Oh iki anjene siji anjene. Jadi masih plesetane yai ku ya siji. Makanya kan ya koyo Gusmi yen cangkrukane nek kene bar kafe yo siji ambek cangkrukane awakane. Beliau ngene ambek mikir, ambek mungkin diwiriti, ambek mungkin Masya Allah dengan ikhtiar dan usaha untuk mengentas mereka dari kemaksiatan. Awan cangkruk di kafe wancane menikmati temenan jane. Itu waduh mlakune rek lha iku awakane koyo ngono iku. Mulane macam-macam. Kadang-kadang berbeda. Ya, contoh seperti kita pernah dengar ya Habib Lutfi ya. Ya, Pekalongan. Senengane ambek musik. Nah, musiknya beliau ini benar-benar ya ndak tahu kita wis ya masuknya di mana. Musiknya kan ya benar-benar musik kan ya. Artinya ulama-ulama itu kadang berbeda ya. Dengar-dengar ulama, dengar-dengar gini ku siji ulama ngopi. Ya sing jarine siapa? Habib siapa? Itu Habib Semarang ya. Itu sing lucu Habib Umar ya. Iya. Itu kan mulai biyen iku pokoke rek wong mati wetenge sing ana kopine wah iku langsung mlebu swarga malaikat gak wani takon. Karena apa? Ana kopine iku wong mati ana kopine iku wong ahli zikir biyen.
Nah, berarti anjene nek wong biyen niku wong ulama-ulama dulu untuk kuat zikir iku ngopi. Lah kene ngopi kan gak kuat zikir digawe cek kuat delok Liga Champions. Lah siji kan kopine padha cuma iki cek kuat ibadah sing iki cek kuat delok TV, cek kuat jagongan, cek kuat main domino, main gabli. Lah siji kopine padha. Artinya para ulama-ulama kita ini memang karena punya tanggung jawab yang berat. Ya beliau-beliau ini Masya Allah ya, apapun yang dilakukan tidak lain untuk untuk umat ya. Nah, ini kurang seayat ya, seayat bisa. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Habib An-Najjar, anta ala dinihim, kamu sudah masuk agamanya ya, kamu sudah masuk agama para rasul ini. Faqala wa ma liya la a'budul ladzi fatarani ay khalaqani ay la mani ali min ibadatihil mawjud muqtadiha wa antum kadzalik wa ilaihi turja'un. Ya. Ketika ditanya, "Lho, kon wis mlebu agama ni mereka para rasul?" Maka Habib An-Najjar mengatakan, wa mali ala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Apa yang menghalangi saya untuk beribadah kepada Allah? Ya, tidak ada halangan saya. Tidak ada halangan saya untuk beribadah kepada Allah yang menciptakan aku, yang memelihara aku. Ya. Dan kepada Allah lah saya kita semuanya termasuk kalian semua kembali. Artinya di sini Habib An-Najjar menegaskan bahwa jawabannya dua. Lho kan wis mlebu agama, kan mereka kan menyembah berhala. Terus kan wis mlebu agama ni, lho apa sih membuat saya tidak mau masuk agama mereka? Wong kita diajak menyembah Allah, duduk menyembah berhala. Apa yang menghalangi saya menyembah zat yang menciptakan kita? Lare berhala kan kita yang menciptakan. Kok sing gawe, tukang patung sing gawe. Lare Gusti Allah sing membuat kita. Dan pasti kita akan kembali besok, kalian juga mati. Mati gak balik nang gene berhala, tapi balik nang gene Gusti Allah. Wa ilaihi turja'un ba'dal mauti fayujazikum bikufrikum. Akan mengembalikan engkau pada Allah SWT, dan setelah kematian akan membalas kalian dengan kekufuran kalian. Artinya Habib An-Najjar ini dengan tegas mengatakan, yo aku wis gak nyembah berhala meneh. Aku menyembah zat yang menciptakan aku, bukan yang aku ciptakan tapi yang menciptakan aku, dan yang besok kalian juga akan dikembalikan kepada Allah. Dan ini diancam oleh Habib An-Najjar ini, juga diingatkan besok kalian akan dibalas tentang kekufuran ini. Jadi mesti ono rewangi ini, sing rewangi para rasul. Ya, makanya kalau kita gak iso dadi kiai, kalau kita gak iso dadi ustad, ya kita harus membantu perjuangan kiai dan ustad. Ya. Kita harus ikut andil dalam memperjuangkan agama bersama beliau-beliau. Saya sendiri juga ya, kalau dibutuhkan oleh guru-guru saya ya tetap kita mendukung ya. Ya kita saling mendukung lah ya. Makanya anak-anak kita yang mondok kita dorong untuk khidmat nang yai, coba ngaji tok sak khidmat ini nang yai, dukung main kudu bantu nang yai itu. Alhamdulillah saya mulai mondok juga ditekankan seperti itu, anak-anak saya juga saya tekankan seperti itu, khidmat kepada guru itu penting, khidmat kepada pondok. Ayo sing entengan ngrewangi pondok, sing entengan ngrewangi yai. Semua itu anak-anak saya sudah saya tekankan seperti itu, dan semuanya saudara-saudara saya dulu waktu mondok sama Umi sama Buya itu ditekankan semacam itu. Nah, kita kalau punya anak yang mondok tekankan itu. Ojo ngaji tok le, ono khidmate nang ngene guru, khidmat nang ngene pondok entengan lho. Ya. Bahkan Buya biar cerdas sudah diarek itu. Wis ketok daleme yai, latare yai kotor. Wis kok sang iki dikongkon ning golek sapu, saponi. Ku jenenge arek cerdas ya. Nek yang dikongkon juga cerdas iku ngono. Itu bahasanya Buya semacam itu. Ya.
Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.